Ya mungkin awalnya karena orang tua sakit. Kita orang tua perempuan jualan tiap pasar. Dari situ karena orang tua sakit ya untuk membantu orang tua. Dengar cerita-cerita nih di tambang itu mobil besar-besar, panjang. Ya awalnya ada rasa takut ibaratnya. Kalau tambang kan pikirannya gimana? Karena nggak pernah. Nah hari itu, nah ternyata sudah masuk. Perasaan ini lebih aman di tambang daripada di luar. Oh, gitu. Yang penting kita mengikuti aturan sama rambu-rambu. Elap sama bis. Bis Bu pernah iya, Bu ya? Bis sama ini Innova. Kadang-kadang kan karena kita untuk yang saat ini CV-nya kan melayani catering nih. Nah, karena box kadang-kadang dibawa. Pokoknya di mana yang diperlukan di situ. Ini saya istilahnya melihat sosok yang menurut saya ini perempuan tangguh. Ibu ini luar biasa perempuan tangguh, sigap benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong? Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Anda bersama saya Mai Shanti yang akan menemani pemirsa selama 30 menit ke depan dalam program Berbagi Kisah. Pemirsa, kali ini kita akan mendengarkan kisah dari salah satu driver perempuan di Tabalong. Beliau ini merupakan satu-satunya perempuan yang saat ini berprofesi sebagai driver di sebuah perusahaan tambang di Kabupaten Tabalong. Dan di studio kali ini sudah hadir Ibu Fatma. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat, semangat tentunya ya Bu ya. Saya melihat semangat yang luar biasa hari ini dari Ibu. Menurut saya driver itu sebuah istilahnya sebuah profesi yang identik dengan laki-laki. Ya, tapi ketika bertatapan, bertemu dan saat ini kita di studio bersama Ibu, saya mendapat mendapat semangat yang luar biasa. Luar biasa Ibu. Ibu, langsung ke pertanyaan, boleh ya Bu ya? Silakan. Oke Bu, sebelumnya nih Ibu boleh tidak bercerita, berbagi juga dengan pemirsa tentang profesi Ibu sebagai seorang driver di sebuah perusahaan ya Bu ya? Di perusahaan atau di mana Bu? Di CP, di Subkon? Di Subkonnya Yuti di CV Nikmat. Oke, begitu. Saya penasaran Ibu, bagaimana awal mula Ibu bisa menyetir mobil? Waktu itu umur berapa? Ya belasan tahun lah. Masih belasan tahun waktu itu. Mungkin ya karena keadaan. Boleh Bu berbagi dengan kami? Ya mungkin awalnya karena orang tua sakit. Kita orang tua perempuan jualan tiap pasar. Dari situ karena orang tua sakit ya untuk membantu orang tua harus bisa. Jadi ceritanya orang tua Ibu itu berjualan, kalau istilah bahasa kita tuh menyasar pasar ya Ibu ya, menyasar pasar ya. Nah, jadi Bapak atau Ibu yang sakit? Bapak yang sakit. Jadi Ibu menggantikan posisi beliau, membawa mobil. Iya. Itu udah pernah, pada saat membawa mobil itu udah pernah belajar sebelumnya atau bagaimana Bu? Belum. Jadi nekat. Tapi memang nekat, tapi kan ada ini Om. Nah di situ waktu itu langsung disuruh langsung bawa, langsung belajar, langsung turun ke pasar. Langsung turun ke pasar Bu. Ada pasar itu padat ya Bu? Iya. Luar biasa Ibu, berani berarti ya Bu ya. Karena kata orang kalau belajar nyetir itu yang paling utama adalah berani. Iya. Biasa Ibu. Terus gimana lagi Bu? Setelah itu memberanikan diri sampai akhirnya? Sampai sekarang. Autodidak berarti ya Bu ya? Alhamdulillah Ibu. Terus Bu, kalau boleh kami tahu nih Bu, Ibu berapa bersaudara? Kenapa istilahnya kok jadi Ibu begitu loh? Apakah Ibu memang anak tertua atau bagaimana?
satu sisi ya anak tertua, karena kami ada 3 bersaudara, tapi cewek semua. Cewek semua. Oh, jadi itu yang membuat harus bisa ya Bu ya. Karena kadang kalau boleh tahu ini sebelumnya Ibu dari Tinggal. Aslinya Wirang. Oh, nah biasanya kan kalau orang kita, kalau apalagi zaman dulu ya istilahnya kita anak-anak dulu, itu kalau perempuan nyetir mobil itu rasanya kayak gimana gitu ya. Itu sempat orang tua yang sakit, bapak sempat ngapain bawa mobil ibaratnya. Kan cewek tapi bawa mobil tua ibaratnya. Tapi akhirnya pas bapak sakit, kemana-mana dibawa ya kita sampai nangis. Saat itu Ibu lagi sekolah atau awalnya sekolah, masih sekolah saat itu ya. Terus karena membantu sempat menyelesaikan pas kelas 1 aliyah. Berhenti, terpaksa harus berhenti ya Bu ya, karena membantu orang tua. Luar biasa Ibu perjuangannya. Masih ingat Ibu pada saat itu mobil yang pertama kali dikendarai atau apa, mobil apa itu? Daihatsu Zebra 3 silinder waktu itu. Membawa barang jualan itu Bu, sampai kemana aja Bu? Tiap pasar. Setiap pasar, setiap hari? Setiap hari, dekat putar-putaran. Wirang, Haruai, Uya, Upau, Kampung Baru, Kembang Kuning, Bilas. Luar biasa perjuangannya Bu. Terus tadi saya mendengar bahwa dari belajar ya, modal nekat tadi karena memang mau tidak mau ya Bu ya, karena Ibu anak pertama juga, tumpuan keluarga, langsung bisa tadi ya ceritanya, langsung membawa ya Bu ya. Berarti tidak perlu waktu lama untuk belajar itu? Tidak perlu. Karena ya itu tadi harus bisa. Masya Allah. Kemudian Ibu, motivasi yang terbesar itu apa Bu? Selain tadi merasa apa istilahnya, saya ini adalah anak pertama. Nah, terus saya ini adalah istilahnya harapan keluarga gitu. Apalagi ada tidak motivasinya? Gak ada, cuma waktu itu cuma itu saja pikirannya itu ya. Bagaimana bisa membantu meringankan beban orang tua. Terus setelah Ibu bisa mengendarai mobil itu, apa ada pekerjaan yang datang ke Ibu, atau dengan bisa mengendarai mobil itu Ibu istilahnya lebih mudah mendapatkan pekerjaan? Waktu itu nggak ada niat untuk kerja apa, ya jalani aja. Ibaratnya ya membantu orang tua. Cuma waktu itu kan membantu orang tua. Cuma kalau jualan kita beda lapak. Beda lapak waktu itu. Jadi sudah membuka usaha sendiri berarti ya. Itu mulainya dari mana Bu? Maksud saya apakah memang saat memutuskan putus dari sekolah ya, istilahnya saya memutuskan meninggalkan sekolah lalu berpikir untuk membuka usaha sendiri, atau bagaimana? Ya gimana, ibaratnya kan orang tua, sudah buka lapak sendiri, cobalah. Akhirnya keterusan. Jadi awalnya memang itu hanya menyupir aja ya Bu ya, istilahnya jadi drivernya aja, tapi setelahnya lalu disuruh membuka usaha sendiri. Terus Bu, kalau boleh tahu ini mungkin agak sensitif, pada saat itu tuh Bu, berapa penghasilan Ibu dalam satu hari? Apakah itu memang cukup untuk membantu keluarga Bu? Alhamdulillah cukup, walaupun hasil tiap hari kan pasar beda-beda ya Bu ya. Alhamdulillah cukup. Berarti dengan 2 lapak tadi, kan istilahnya 2 lapak ya, dengan tempat yang berbeda, hasilnya itu diserahkan semua ke orang tua juga begitu ya? Luar biasa Ibu, menginspirasi sekali Bu. Ibu rela meninggalkan bangku sekolah ya Bu ya, demi orang tua. Dan saya yakin tentu banyak sekali nantinya lagi cerita di segmen berikutnya Ibu. Baik pemirsa TV Tabalong, kita akan bertanya bagaimana Ibu Fatma bisa terjun awal mulanya sebagai driver di perusahaan tambang. Bagaimana kisahnya? Saksikan sesaat lagi di Berbagi Kisah. Jangan kemana-mana. Kembali lagi pemirsa di program Berbagi Kisah, masih bersama Ibu Fatma.
Ibu, kita lanjut Iya, ya Bu ya. Ibu, tadi kan Ibu sudah bercerita tentang awal mula bisa menyetir ya Bu ya. Nah kalau sekarang saya penasaran nih Bu ya, bagaimana awal mula Ibu berkarir sebagai seorang driver itu, apalagi Bu di sebuah CV tadi, itu apa? Kalau menurut saya itu sesuatu yang luar biasa Bu, karena jarang-jarang tadi perempuan itu menjadi driver. Ini awalnya. Iya Bu. Mungkin ibaratnya kayak kita sendiri, ibaratnya nggak ada lah, ibaratnya kepikiran sampai masuk tambang, nggak ada. Cuma waktu itu mungkin orang-orang sudah tahu nih, karena ibaratnya suami bawa bis atau bawa apa, kita pasti bawa, ibaratnya. Jadi ada teman waktu itu mungkin driver nggak ada, jadi datang ke rumah minta tolong, Bu bisakah minta tolong bawakan sarana di tambang. Nah waktu itu kan kita mungkin nggak yakin lah tambang nerima driver wanita, ibaratnya. Hari itu ngomong lah sama yang ini, ibaratnya, nggak yakin nih diterima, udah pasti diterima sama perusahaan ini, ibaratnya. Kan ibaratnya dulu kalau mau punya main permit itu kan ada tesnya, ada tes. Waktu itu memang nggak yakin masuk. Ayo sudah tolong aja ibaratnya. Ayo sudah, oke. Kita coba. Tes pertama kalau nggak lulus, udah nggak melanjutkan. Waktu itu sampai ke itu dari itu sudah masuk ke ikut tes sama karyawan lain lah ibaratnya. Walaupun hari itu kita sendiri yang wanita ibaratnya. Waktu itu bersaing dengan para lelaki ya Bu ya. Itu sempat dari instruktur kita di DT-nya itu kan kita cuma sendiri, yang lain laki-laki semua ibaratnya. Sedangkan waktu itu tesnya masuk lumpur. Ditanyalah sama instruktur. Ibaratnya kata instruktur, Ibu pernahkah bawa 4x4? Nah, ya jujur lah nggak pernah ibaratnya. Cuma tahu aja, cuma modal tahu kayak ibaratnya. Oh iya kalau gitu Ibu nggak usah ada ikut yang masuk lumpur. Nah kita lihat kan semua cowok, kita sendiri pasti dibedakan. Udah Pak jangan, nah kita samakan aja yang lain. Kalau nggak bisa ya sudah. Saya ini sama Ibu salut katanya, Ibu nggak mau dibedakan sama laki-laki. Nah, ibaratnya ikut sampai wah malah Ibu orang yang sudah 2 tahun malah lancaran Ibu yang bawa 4x4 masuk lumpur. Akhirnya lulus 1 kali itu, jadi langsung sampai sekarang. Masya Allah, perjuangan ya Bu ya. Yang pertama bersaing dengan laki-laki dulu ya Bu ya. Saat itu ada tidak perasaan apa ya istilahnya, kita disandingkan dengan laki-laki itu, apalagi tadi kan ketika si instruktur ya atau Bapak ya itu yang ngetes itu ya, yang ngetes itu sedikit, anggaplah sedikit bukan merendahkan tapi tidak yakin dengan kemampuan kita. Tapi Ibu tetap semangat. Modal yakin tadi. Modal yakin. Berarti tadi tawaran datang itu orang yang menawarkan ke Ibu orang ya? Yang menawarkan. Ibaratnya orang menawarkan pekerjaan, ibaratnya bukan dari kita. Memang ya kalau bawa mobil, tapi nggak pernah niat mau masuk tambang waktu itu. Nggak ada tawaran atas ibaratnya kepercayaan orang lah. Iya, karena beliau yakin dengan Ibu ya, jadi ditawarkan pekerjaan itu ke Ibu. Dulu kan awalnya belajarnya otodidak ya Bu ya. Nah kalau untuk mengikuti tadi masuk ke sebuah perusahaan itu ada perlu ini enggak, maksudnya ada kursus? Enggak ya. Cuma kan ibaratnya kita ya lumayan umur belasan tahun udah lama. Ibaratnya suami supir, pokoknya apa yang dibawa ikut bawa. Jadi ibaratnya maksud tambang udah suami ibaratnya ya mendukung lah. Nah intinya mendukung, paling kasih tahu ini caranya kayak ini kayak ini ditambang. Ya itu jadi ya ikuti itu aja. Iya, berbagi pengalaman juga dengan suami ya Bu ya. Karena suami sudah ditambang lebih dulu.
Mungkin kalau boleh tahu nih Bu, itu tahun berapa? Kapan Ibu mulai? Mulai itu 2016 sampai sekarang ya Bu ya? sampai sekarang. Tadi tergabung di CP Nikmat. Iya. Kalau awalnya kan itu ada sebelum Nikmat gabung Nikmat mungkin 2018 baru gabung. Sebelumnya kan yang nawari itu dulu Berliana Tanjung. Kan di itu kalau mobil habis supirnya Ya, di kontraknya ya. nggak ada lagi tawaran CP lain. Cahaya Rizky sempat dan terakhir yang ini. Tapi tetap sama dengan kerjasama di YouTube Iya, ya tetap. supirnya ya. Oke. Nah Ibu, ini kan pasti ada perasaan yang berbeda ketika mengendarai mobil yang menuju tambang. Itu kan ada aturan-aturan Ada, ya Bu ya. Kalau enggak pasti. katanya ada lubang Iya. berapa di main permitnya itu. Itu bagaimana Bu perasaan Ibu? Awalnya sih ibaratnya dengar cerita-cerita nih di tambang itu mobil besar-besar, panjang. Ya awalnya wah ada rasa takut ibaratnya. takut, Kalau ya. tambang kan pikirannya gimana? Karena nggak pernah. Nah hari itu, nah ternyata sudah masuk. Perasaan ini lebih aman di tambang daripada di luar. Oh, gitu Yang ya. penting kita mengikuti aturan sama rambu-rambu. Di situ kan kecepatannya ada. Yang penting ya itu tadi. Kenapa Bu jadi merasa lebih aman di tambang daripada di ini? Kan aturan di tambang Jelas ya. jelas. Kalau di luar ya seringlah terjadi. Ibaratnya ada yang langsung keluar. Yang nyata-nyata ada rambu-rambu aja sudah Bisa dilanggar ya, Nah, betul. Sering terjadi ibaratnya kalau di luar. Lebih aman di tambang. Berarti lebih nyaman ya Bu, Lebih ya, sudah. nyaman sebenarnya. Artinya ketakutan di awal itu dapat teratasi ya Bu setelah menjalaninya. Ibu kemudian Ibu ini bertanya tentang ini tadi ya, kata saya driver atau supir itu identik dengan laki-laki. Nah, Ibu sendiri bagaimana perasaan, apa ada tidak perasaan apa ya bahasanya itu istilahnya merasa gimana gitu menjadi seorang driver itu? Tidak ada. Rasanya biasa. Biasa ya. Biasa. Saya malah yang melihat aja saya merasa bangga Bu. Jarang masanya orang berprofesi seperti itu Bu. Luar biasa Ibu. Intinya itu ya. Ibaratnya kan kalau dulu ya mungkin lah kayak suami dukung. Sudah tahu sebelum kawin kan sudah tahu ini supir. Iya. Ibaratnya kalau di tambang kan ada penumpang lah ibaratnya. Kok kenapa istrinya jadi supir? Yang dibawa mekanik. Di Cowok-cowok ya. Nah, Nah itu. Intinya kata suami ibaratnya intinya kita yang bawa diri. Ibaratnya kalau kita yang ini orang segan ibaratnya. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada pernah yang macam-macam. Artinya respon dari keluarga itu sangat mendukung ya Bu ya, apalagi suami dan anak-anak ya Bu ya. Alhamdulillah. Kalau misalnya berangkat pagi nih Bu atau subuh itu bagaimana Bu? Tetap merasa ini aja, tetap aman atau apa? Aman saja. Dan tadi kembali tidak pernah kejadian atau macam-macam ya Bu yang merasa ya. Alhamdulillah ya. Karena tadi kita yang menjaga. Luar biasa Ibu. Ibu pernah tidak mengalami pengalaman atau apa ya selama di tambang ini yang tidak mengenakan, mungkin tidak pernah tadi? Alhamdulillah pernah. Mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan jangan ya. Ibaratnya kan kalau di tambang, kalau bawa sarana kan tiap pagi di 2 hari. Dimana ya kalau kayak kita ibaratnya kalau ada apa-apa mobil rusak, memang nggak asli nggak bisa perbaiki. Kalau apa yang rusak, cuma kita kan dengan ini aja perasaan ibarat ada yang nggak enak di bawah, udah bengkel Dicek dulu gitu. Itu aja yang penting kita cek supaya sekira aman. Kalau ada yang kali nyaman ibaratnya langsung diperbaiki. Pernah tidak mengalami mogok atau apa pada saat membawa? Kalau mogok nggak pernah, mungkin bocor, tapi karena kita bawa mekanik, kalau mekanik nggak pernah ngeliatkan pasti turun. Jadi mereka yang menggantikan ya Bu ya. Bantu lah, pasti dibantu. Kemudian Ibu sejauh ini Bu, jenis mobil atau apa sarana apa yang sudah Ibu bawa khususnya di ini tambang iya. Kan alap sama bis. Bis Bu pernah iya, Bu ya? Bis sama ini Innova
Kadang-kadang kan karena kita untuk yang saat ini CV-nya kan melayani catering nih. Nah, karena box kadang-kadang dibawa. Pokoknya di mana yang diperlukan di situ. Yang paling menurut Ibu nih, ini kan banyak nih ya, pernah bawa bus, bawa bis tadi, bawa elf, itu yang paling enak dibawa itu apa Bu? Ya sama aja. Sama aja ya Bu ya? Nggak ada Cuma perbedaan? beda ini aja ibaratnya, besar kecilnya aja. Besar kecilnya aja. Perasaan sama aja. Sama aja. Nah, siapa tahu ada yang ini agak susah dikendarai misalnya, nggak ada. Perasaan kita, iya. tahu kalau yang lain. Iya Bu, kalau saya nggak bisa Bu, jadi nggak bisa merasakan. Oke Bu, selain sebagai seorang pengemudi tadi, ada tidak pekerjaan tambahan lain dari perusahaan? Ada. Kalau sebelum dari tambang, mungkin ya pernah nambal ban, pernah ikut suami, pernah bawa truk angkutan material, pernah dump truck, angkutan karyawan PLTU, pernah kan sebelum ya sama di tahun 2016 sebelum masuk tambang itu bawa karyawan PLTU. Pakai truk bak kayu, nah, jadi di belakang bikin kursi, itu yang diangkut. Nah, kalau tugas driver tadi, tugas supir itu adalah intinya tadi mengemudi. Iya. Selain itu ada tidak Bu? Ibu sendiri tadi? Yang ditambangin? Yang ditambangin. Nggak ada. Memang mengemudi tadi ya Bu ya. Karena tadi ya, kalau untuk memperbaiki, kalau memang kebetulan pas di sana ada kejadian mekanik yang turun ya Bu ya. Tapi memang kayak yang ditambang memang nggak boleh. Harus mekanik yang harus mekanik ya. Betul. Kalau boleh tahu nih Bu, berbicara tentang penghasilan ya Bu ya, berapa penghasilan Ibu sebagai seorang driver itu? Ya sesuai OMR lah. Sesuai OMR, bahkan mungkin di atas OMR ya Bu ya. Apalagi ada uang lemburnya. Ya kalau ada di luar kan ibaratnya adalah tambahan ibaratnya. Pertanyaan berikutnya. Ibu, kita santai aja ya Bu ya. Saya suka melihat Ibu selain mencukupi kebutuhan hidup Ibu selama bekerja sebagai seorang driver di tambang, itu apa sudah yang Ibu peroleh? Ya alhamdulillah bisa beli rumah, kuliahkan anak, ibaratnya sekarang 1 semester lagi insya Allah selesai. Luar biasa Ibu, saya salut Bu. Jarang orang Ibu yang mau istilahnya berputar arah atau melawan arus. Ini kan anggapnya melawan arus ya Bu ya, sesuatu yang memang perempuan jarang melakukan tapi Ibu berani melakukan itu. Pemirsa, itu tadi kisah perjalanan Ibu Fatma sebagai seorang driver di tambang. Beliau tidak ada rasa takut dan malu sebagai seorang driver perempuan. Walaupun Ibu Fatma hanya tamatan SMP dan tadi putus sekolah di SMA-nya, tapi dari profesi Ibu Fatma ini bisa membeli rumah dan membantu suaminya dalam menyekolahkan anak hingga ke perguruan tinggi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini saya akan bertanya tentang keseharian Ibu Fatma yang ternyata beliau juga aktif di kegiatan sosial dan tergabung dalam unit penanggulangan bencana swadaya. Jangan kemana-mana dulu, tetap di program Berbagi Kisah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di program Berbagi Kisah. Tadi di awal sudah disebutkan bahwa Ibu Fatma tidak hanya bekerja sebagai driver, tetapi juga beliau aktif di kegiatan sosial sebagai salah satu pengurus unit penanggulangan bencana swadaya Prema di Kelurahan Mabuun ya Bu ya. Oke Ibu, kalau boleh tahu jabatan Ibu Fatma di UPBS Prema itu sebagai apa ya Bu? Untuk saat ini itu saya sebagai sekretaris di UPBS Prema. Oh, sekretaris ya Bu ya. Sejak kapan Bu bergabung di organisasi Dari itu? awal berdiri sampai sekarang 3 tahun lebih. Berarti termasuk pendiri ya Bu pendiri. Ya? Pendirinya Bu. Kenapa Bu jadi tertarik? Karena jarang-jarang Bu ibu-ibu itu tertarik di situ. Mungkin kebetulan kita suami ketuanya mungkin, tapi kita sama-sama mungkin ada panggilan jiwa ibaratnya untuk sosial ini. Jadi
enak ya Bu ya kalau satu circle istilahnya seperti itu ya Bu, saling mendukung. Nah, itu luar biasa. Jadi suami Ibu ketua, Ibu sekretarisnya bersama-sama mendirikan ya. Okay. Terus kalau kegiatan yang biasa dilakukan itu apa Bu? Seorang pengurus tentunya. Ya kayak biasa aja di situ, cuma kan untuk ya kalau organisasi kan santai aja ibaratnya, nggak terlalu ini, kecuali kan ada info kayak OVBS kan ada info kebakaran, ada orang tenggelam atau apa hilang, ya semua turun. Nah kalau OVBS bukan api aja ibaratnya. Kalau untuk saya sendiri, kecuali kalau nggak ada driver laki-laki, bisa kalau ada laka berangkat, kalau ada kebakaran bawa tangki bisa kadang-kadang. Nah ini Bu yang jadi pertanyaan saya, Ibu tidak hanya seorang ibu, ya tidak hanya seorang ibu ya di rumah ya, yang tugasnya tentu saja ibu rumah tangga, memasak dan sebagainya. Ibu juga seorang driver dan aktif di kegiatan sosial seperti ini. Ini kan yang waktunya tidak terbatas, artinya kalau malam panggilan harus cepat begitu. Sedangkan Ibu punya anak juga, itu bagaimana Bu membagi waktu? Ya alhamdulillah, kalau kerja kan ibaratnya kalau bodis pagi sama sore nih. Kalau catering siang, pagi sampai siang, udah sisanya standby di rumah. Nah kadang-kadang kalau di rumah sudah ini santai, ke pos santai, atau di rumah kalau walaupun nih ada di rumah, tapi kalau ada info siap berangkat. Luar biasa, sigap ya Bu ya. Ibu salut saya Bu. Walaupun ibaratnya pernah nih ada laka karena nggak ada driver, ada anggota di pos cuma nggak bisa karena ada laka, pernah pakai daster bawa ambulan. Pakai daster bawa ambulan Bu, Masya Allah, salut saya Bu. Tidak membayangkan. Udah, yang penting dah bantu orang ini sudah yang penting. Gak tahu pakai apa, tapi kan ibaratnya daster panjang, ambil kerudung sudah lari sudah. Benar-benar sigap ya Bu. Jarang Bu, semakin salut saya Bu sama dengan Ibu, luar biasa. Jadi tadi kalau membagi waktunya itu gimana Bu? Nah, ini kembali. Ya itu tadi kalau ya kan disempatkan dulu tadi ini pagi. Kalau santai di rumah, ya santai. Kadang-kadang kalau ya dah di rumah nggak ada apa-apa, mending keluar ngumpul anak-anak, anggota yang lain. Di pos itu selalu ada yang harus standby selalu gitu ada. Ya, bergantian saya kadang-kadang ya siapa yang datang aja anggota, walaupun nggak ada lah jadwal siapa yang jaga, nggak ada, siapa yang bisa datang standby. Berarti Ibu ini jarang istirahat ya. Kalau saya lihat ini si Ibu kalau santai sedikit aja langsung ke pos, berarti saya jarang istirahat Ibu ini ya. Ya anggaplah istirahatnya di situ sambil cari-cari inilah di muka. Luar biasa Ibu. Kemudian Ibu nih kita beralih ke topik sebelumnya itu, Ibu selain di tambang, ada tidak Ibu pernah punya pengalaman mengemudi mobil itu selain di tambang? Ya. Selain yang jualan tadi ya, awalnya kan itu. Mungkin kalau untuk mengemudi ya, kan waktu suami bawa truk keren, Poso waktu itu. Mungkin jauh jaraknya ibaratnya ke Samarinda, Bontang, ibaratnya. Waktu itu kan anak kecil masih, ibaratnya belum sekolah, jadi bisa ikut. Nah di situ bisa gantian, bilang ngantuk, giliran. Tapi kalau sudah ngantuk dua-duanya pada tidur di jalan. Ya Bu ya. Wow, membawa Poso Bu, perjalanan jauh. Luar biasa Bu, Masya Allah. Bu, ini saya saya melihat sosok yang menurut saya ini perempuan tangguh. Ibu ini luar biasa perempuan tangguh, sigap benar-benar. Nah kalau Ibu dalam bekerja nih Bu ya, apalagi dengan aktivitas yang tinggi tadi, pernah tidak merasa bosan atau jenuh istilahnya dengan pekerjaan rutinnya Ibu? Kadang-kadang ya pernah juga ibaratnya rasa jenuh, apalagi kalau kadang sudah capek, sudah apa ini, pernah ibaratnya. Tapi karena mungkin kita ya perasaan ini kalau jadi driver ini anggap hobi, dianggap hobi. Jadi rasanya nggak ada lah rasa, kadang-kadang ya bisa, kadang-kadang rasa bosannya ada apa, cuma kan ibaratnya tapi paling sebentar udah semangat lagi. Ya, jadi cara mengatasinya tadi
karena kita menganggap itu sebuah hobi ya Bu ya. Jadi tidak berlarut-larut kebosanan itu. Ibu, terus kalau untuk menguatkan Ibu nih, sampai saat ini Ibu sudah lama menjadi seorang driver, itu apa yang bisa menguatkan Ibu bertahan sampai sekarang itu? Selain merasa sebuah hobi tadi. Mungkin ya membantu suami sama pengen anak lebih dari orang tua. Itu aja. Membantu suami dan anak harus lebih berhasil daripada orang tua yang luar biasa Ibu. Salut saya Bu. Kemudian Bu, yang terakhir nih Bu, sampai kapan Ibu mau berprofesi sebagai seorang driver? Kalau untuk tambang mungkin kan tambang ada nih usia. Nah, selama perusahaan masih percaya nih, ngasih kepercayaan lah ibaratnya, sampai di mana orang make ibaratnya masih bisa ditambang, insya Allah masih jalan ibaratnya. Artinya Ibu tidak akan membatasi sampai kapan, tapi sampai orang memerlukan Ibu akan selalu siap ya Bu ya. Luar biasa Ibu. Dan pesan-pesan Ibu, pesan Ibu Fatma terhadap perempuan-perempuan yang sedang berjuang Bu, tidak hanya sebagai seorang driver ya Bu, tapi berjuang untuk membantu keluarga. Mungkin pesan-pesan buat perempuan-perempuan yang sedang berjuang, baik itu membantu suami atau orang tua tunggal yang menghidupi anak-anak. Pokoknya tetap semangat, ibaratnya apapun pekerjaannya, entah itu apa. Mungkin kayak saya pernah jualan online, bikin kue, ibaratnya cari tambahan, ibaratnya pokoknya apapun pekerjaan yang penting halal, pokoknya tetap semangat. Luar biasa Ibu, memang benar-benar perempuan tangguh Bu. Salut saya dengan semangat Ibu. Pemirsa, luar biasa, menarik sekali apa yang telah Ibu Fatma lakukan, dan semoga menjadi inspirasi kita, khususnya para perempuan-perempuan yang sedang berjuang menjalani hidup. Tidak terasa perbincangan kita sudah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Fatma yang telah meluangkan waktunya di program Berbagi Kisah. Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Berbagi Kisah, tayang setiap hari Kamis pukul 8 malam hanya di TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Jangan lupa juga download aplikasi TV Tabalong di Play Store dan juga App Store. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.